Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama saya Yasin Adiputra SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, SD Negeri 1 Bukit Harapan, Kecamatan Wetuba, Kabupaten Waikanan, Lampung. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti fase C kelas 5 Sekolah Dasar dengan materi pembelajaran mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum materi kita pelajari, di sini akan kami sampaikan kompetensi awal, profil, kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada saat ini. Kompetensi awal, peserta didik mampu memahami dan dapat membaca Asmaul Husna. Kemudian profil Pancasila, peserta didik menjadi pribadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian tujuan pembelajaran, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik dapat menyebutkan, memahami makna, serta mampu membaca Asmaul Husna dengan baik. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, diawali dengan membaca Al-Fatihah, kemudian kita membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Setelah kita tadi berdoa bersama-sama, sekarang mari kita mulai pembelajaran mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Anak-anak mungkin sudah tidak asing lagi yang namanya Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah, yang bagus, serta yang mulia. Asmaul Husna berjumlah 99 nama. Namun yang akan kita pelajarin di kesempatan kali ini, tidak semua 99 kita pelajarin semua. Tetapi yang akan kita pelajari hanya 4 saja, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Nanti akan kita jabarkan apa arti Al-Mumit, apa arti Al-Hayyu, apa arti Al-Qayyum, apa arti Al-Ahad. Biar anak-anak sekalian bisa paham arti dari 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada saat ini. Dari keempat Asmaul Husna yang akan kita bahas, yaitu yang pertama Al-Mumit. Al-Mumit artinya Maha Mematikan. Maksudnya di sini adalah Allah itu Maha mematikan kepada setiap makhluknya. Mematikan pada setiap yang dimatikannya. Semua kehidupan dan kematian sudah terikat dengan kehendaknya. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, surat Qaf ayat 43, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masyir. Yang artinya, sungguh kami yang menghidupkan dan mematikan, dan kepada kami tempat kembali semua makhluk. Maksud dari Al-Mumit ini, anak-anak sekalian, ini adalah menunjukkan bahwasannya Allah itu
yang maha mematikan semua makhluk. Jadi makhluk kehidupan yang di dunia ini semua akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat al-mumitnya. Mungkin kita sering melihat di lingkungan kita ada orang yang meninggal dunia ataupun ada hal-hal yang sifatnya membawa ke kematian. Itulah adalah hak mutlaknya Allah karena beliau mempunyai hak yang namanya al-mumit, yaitu maha mematikan. Kemudian yang kedua, Asmaul Husna yang akan dibahas selanjutnya adalah Al-Hayyu. Apa arti Al-Hayyu? Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Al-Hayyu adalah yang memiliki sifat hidup dengan kehidupan yang abadi. Dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Maksudnya dari Asmaul Husna ini adalah menunjukkan bahwasanya Allah itu hidup dan Allah memberikan kehidupan. Allah tidak akan mengalami kematian. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah Al-Qayyum, artinya yang maha berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan bahwa Dialah yang mengatur segala sesuatu yang menjadi kebutuhan makhluknya secara sempurna dan terus-menerus tanpa memandang makhluk yang diurusnya itu bersyukur atau tidak. Artinya Allah mengatur makhluknya ini tidak memandang apakah makhluk itu senantiasa ibadah atau tidak. Kemudian anak-anak sekalian yang keempat, Al-Ahad, yaitu Maha Esa. Asmaul Husna Al-Ahad mengisyaratkan bahwa keesaan Allah Subhanahu wa taala itu murni. Tidak ada yang menyamainya. Asmaul Husna Al-Ahad hanya sekali saja disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan ayat keempat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, serta tidak ada suatu pun yang setara dengannya. Anak-anak sekalian, Asmaul Husna yang keempat ini menunjukkan keesaan Allah, bahwasanya Allah itu tunggal. Allah tidak beranak, Allah sudah tidak diperanakkan. Artinya Allah itu ada dengan sendirinya. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah tadi keempat Asmaul Husna yang telah kita bahas bersama dari Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Dari keempat ini, mudah-mudahan kita bisa lebih mengenal Allah, lebih dekat kepada Allah, sebagai rasa kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir dari pembelajaran kita saat ini, mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa mengerti arti dari Asmaul Husna yang telah kita bahas tadi, kemudian maknanya, dan bisa menyebutkan dan menghafalkan dari Asmaul Husna yang telah kita pelajari pada saat ini. Saya kira pertemuan kita kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, baik buat anak-anak bisa menjadi bekal untuk kehidupan di hari yang akan datang. Saya kira itu aja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.